nanti jangan kaget juga jangan panik gitu. Kenapa Mas gitu kan? Produksi bola untuk usaha bola ditutup. Warga ndak boleh. Kan sampai ada polisi juga karena tuduhan ke saya itu katanya gini Pak, Bunda menyebabkan ada polusi udara, padahal ndak ada. Keajaiban itu ujuk-ujuk datang, misalnya dapat hadiah umroh, itu kan ujuk-ujuk datang ya. Betul. Nah ada yang memang dia tuh mengalir kayak air zam-zam. Pada waktu itu saya menabung ada di ini koperasi jasa, ya. Terus saya dapat nomor undian Pak. Dibawa ke Jakarta, keluar nama saya dapat motor Pak. Dapat motor baru Pak. Kemudian pada saat itu saya kan rumahnya cuma satu Pak ya. Nah saya tuh ya Allah ini rumah saya kok cuma satu, barang padahal banyak banget gitu kan. Saya ingin ada tambah lagi gitu Pak. Mungkin itu kan kayak nyentuh banget ke langit ya. Akhirnya enggak cuma satu ditambahin di samping Pak, sampai ada 13 kan. Oke, rumah 14 terus apa lagi Bunda? Mobil Pak mobil waktu itu kan saya kurang mobilnya gitu ya. Maksudnya suami juga kegiatan, saya kegiatan. Anak-anak nanti mau ngirim barang gitu kan. Ya Allah mobil ya Allah gitu kan. Udah kayak Pak Nas Kanting gitu ya. Nggak 1 sampai 7 Pak. Alhamdulillah. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Tamu kali ini sama spesialnya dengan narasumber-narasumber Pejuang Keajaiban sebelumnya. Kita sambut saja tamu kita hari ini, Bunda Susan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat luar biasa, dahsyat. Gitu. Saya sudah sampai hafal banget ya tuh agar energinya gitu ya. Naik gitu ya. Semangat. Oke, Bunda. Bunda itu kesehariannya kalau nggak salah ibu rumah tangga Ibu rumah tangga sebenarnya. Juga pengusaha. Alhamdulillah. Boleh cerita nggak usaha apa? Usahanya pertama adalah mainan anak Pak. Itu yang memang saya rintis dari nol gitu ya Pak ya. Kemudian menaik gitu ya. Alhamdulillah menjadi star juga di mainan anak. Khususnya adalah mandi bola itu. Mandi bola berarti bolanya saja atau dengan kolamnya? Enggak, bolanya aja yang kecil-kecil gitu Pak. Yang ukurannya adalah 2 in. Jadi berarti ukuran 6 cm. Bunda memang spesialis buat bola gitu? Bola, ya tapi kita juga ada sedia mainan-mainan yang lain. Mainan gitu, yang lain, tapi fokusnya di bola. Nah, mainan lain itu adalah untuk pelengkap Pak. Pelengkap ya, karena kan ya kadang suka nanya juga, ada ini juga enggak ya? Ada gitu. Kemudian tempat mandi bolanya juga kami sedia, gitu kan. Gitu. Tapi memang enggak spesialis itu. Untuk pelengkap aja kalau ada yang membutuhkan gitu kan. Saya pikir mainan anak, terutama bola-bola itu kebanyakan impor dari Cina. Ternyata produk lokal juga ada. Pak. Masya Allah saya sampai ada 4 lokal yang itu mesinnya kan yang gitu. Mensuplai ke tempat kami. Bagikan tiap hari itu satu mobil habis gitu Pak. Gitu ya. Alhamdulillah. Oke, jadi mainan anak fokusnya di bola, tadi di marketplace sampai star ya gitu. Iya, star. Alhamdulillah. Gitu. Lebih mahal nggak sih dari produk luar? Lebih murah Pak. Lebih murah lebih ya ekonomis malah. Gitu lebih ya. Ekonomis. Iya, lebih ekonomis. Alhamdulillah. Ibu jualnya langsung ke customer. Iya, kemudian kalau yang offline-nya kita ke toko-toko Pak. Ke TK gitu ya, playgroup, kemudian ada juga ke yang kids itu ya, yang anak-anak yang sebelum TK itu ya. Kita juga menawarkan ke sana banyak yang mereka ternyata nyari gitu Pak. Ya karena kan ada dana dari pemerintah juga ya untuk membeli mainan-mainan yang dibutuhkan oleh anak didiknya di situ gitu. Kemudian ke playground gitu ya, misalnya ya ke tempat-tempat permainan anak yang ada di kota gitu ya, misalnya di Batang, Pekalongan gitu Pak. Di situ ya. Offline online Pak kita untuk memasarkannya. Berarti usahanya lancar dan makin meningkat gitu ya dari waktu ke waktu gitu betul, ya. Oke, kalau makin meningkat ceritanya gimana kalau waktu itu cari-cari ilmu magnet rezeki gitu ya? Apakah ada persoalan? Nah, istilah para CTMR dan pejuang keajaiban ini persoalan, bukan masalah, bukan kendala, bukan terpuruk gitu ya. Bukan problem ya. Istilah positifnya betul. Ya. Persoalan apa waktu itu yang Bunda alami? Alami ya. Persoalannya ya kalau saya rasakan cukup tidak mudah. Membuat
bagaikan depresi Pak kalau saya mau mengatakan saya mau kemana ya gitu. Jadi saya udah enggak mau di rumah gitu. Gitu. Saya kayak mau pengen pergi kemana gitu ya. Tapi setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk mencari ilmu. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih Bunda nih, Ya. sebelum kita masuk ke Magnet Rezekinya ya. Ya. Persoalan apa sih yang membuat seorang Bunda Susan ini waktu itu depresi? Iya. Usaha kah, keluarga kah, keuangan atau apa? Kalau Iya. boleh di-share dengan Betul. teman-teman viewer kita. Ya, alhamdulillah. Pertama adalah persoalan rumah tangga Pak sebenarnya. Ya karena kan ada dua kepala Pak ya. Kalau iya, kalau betul. berumah tangga itu kan ada dua kepala yang disatukan gitu ya. Mungkin karena kami kurang intens dalam komunikasi dan lain-lain gitu ya. Jadi memang disitulah letaknya, atau bisa jadi saya sendiri Pak yang tidak tepat ya. Mungkin saya garis kebenaran gitu kan, atau wajah saya yang tidak menyenangkan di depan pasangan. Bisa Saat jadi itu kan. udah mulai usaha ya? Maaf. Sudah mulai Pak. Sudah mulai Sudah ya? mulai. Berarti usaha udah mulai Iya. dengan suami gitu, Iya, ada keluarga suami, gitu. iya. Waktu itu kurang harmonis gitu Iya ya? betul. Oh, gitu. Dan dengan anak-anak juga Dengan akhirnya anak-anak juga? imbasnya tuh ke anak-anak juga kan tidak nyaman gitu iya, ya. iya, Ke iya. keluarga yang lain juga tidak nyaman seperti itu Pak. Jadi gitu. kayak semakin tertekan gitu kan. Saya mau kemana gitu kan. Ternyata sumbernya adalah di dalam diri saya sendiri yang harus dibenahin. Seperti itu. Gitu. Jadi Iya. justru istilah Magnet Rezeki itu apa ya? Triangle miracle ya? Iya, Atau harus memperbaiki segitiga keajaibannya betul. itu. Iya, jadi triangle miracle ini harus dibenahin gitu. Waktu itu kena banget di sana Kena ya. banget saya di situ tuh Intinya bungkus malah. permennya. Berarti saya bungkus permen yang dahsyat itu di situ gitu. Sampai saya mau nyari kemana nih ya pencerahannya gitu ya. Karena kok kayak ndak dapat kayak gitu kan. Nah, setelah praktek dengan Magnet Rezeki itu terutama adalah dengan saya istighfar, turun garis kebenaran. Ya kemudian saya masuk gua keajaiban. Saya banyakin itu Pak. Masuk ke gua keajaiban. Maaf Bunda, waktu Bunda sampaikan tadi waktu itu sangat galau, saat istilah anak sekarang galau gitu ya, depresi istilahnya Iya, gitu ya. betul. Gimana ceritanya sampai dapat, oh ini ada ilmu keren nih gitu. Iya, betul. Gimana ceritanya? Dari Iya. online kah atau dari mana? Nggak, awalnya itu ada teman gitu ya. Saya kan karena seneng silaturahim, seneng marketing gitu Pak. Ya awalnya kan istilahnya kita kayak saya bawa produk-produk dulu. Pengusaha juga kan ya waktu itu. Tapi kan ya. kecil-kecilan Pak gitu ya. Jadi bawa produk sembako lah, bawa produk apa alat mandi kayak gitu Pak. Ya, jadi apa aja yang bisa saya bawa lah palu gada. Nah, pada saat itu tahu teman saya, wah ini Bunda Susan seneng nih kalau kegiatan gini. Nah, terus saya diajak tuh ya untuk siar Baitullah Pak. Nah, akhirnya saya menyiarkan Baitullah ya, mengajak orang umroh. Berarti gitu, awalnya Pak. itu? Awalnya itu. Travel apa waktu itu? Disebut merek nggak? Oh nggak apa-apa, boleh. Armina Reka. Pak. Armina, berarti Iya. Armina Reka. Armina Reka Perdana Pak. Oke, Bunda mulai tuh waktu siar Baitullah ya. betul, Oke. sering bolak-balik ke Semarang gitu kan. Nah kemudian dari teman saya yang ngajak itu diberitahu bahwa ada training nih yang khusus untuk leader umroh. Jadi diberi pembekalan gitu kan. Oke. Diberi pembekalan agar nanti dalam membersamai jamaah umroh itu ya lebih mantap gitu ya, lebih percaya diri, kemudian lebih baik lagi gitu kan, dan harapannya lebih sukses gitu kan, di situ ya lebih berkah. Alhamdulillah di ruangan itu kita kan nggak tahu ya siapa gitu kan, pokoknya ikut aja gitu kan. Ternyata ya luar biasa ya, dengan bahasa yang kekinian, maksudnya dengan mudah dicerna gitu Pak. Nah beliaunya juga humble gitu kan, ramah ceria gitu kan. Pertama, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Dahsyatnya tuh loncat Pak. Oh gitu ya, oke. Apa itu Magnet Rezeki? Satu sama terhubung. Oke, berarti maaf, pada saat itu yang bawain siapa? Nah itulah beliau Ustadz Nasrullah. Oh gitu. Iya. Jadi pada saat saya ikut pertama itu udah langsung jatuh cinta Pak. Iya, Jatuh cinta dengan ilmunya, dengan pembawaannya, karena saya mendapat hiburan, tapi juga didikan. Karena kalau misalnya saya dalam kondisi kalut, kemudian saya sampai ke tempat-tempat yang kurang baik gitu ya, misalnya mohon maaf saya sebut enggak apa-apa Pak ya, nanti diedit. Saya pernah melihat Mulan Jamila Pak, lari ke situ ya, ke apa namanya Dupan ya namanya ya, di Pekalongan itu ya.
Jadi di sana tuh ada tampil Mulan Jamila dengan itu beliaunya Pak Oke. Dhani ya, belum menikah dulu. Nah saya melihat tapi saya senang tuh cuma 1 jam Pak. Ya cuma 1 jam aja. Setelah keluar ya udah puyeng lagi, pusing lagi gitu. Oke, jadi Ya. kalau pelariannya kita ke hal-hal yang kurang positif, Kurang saya tidak positif. bilang negatif ya, Ya, misalkan kurang nonton positif. konser lah, hiburan gitu. Kurang baik. Hilangnya kekalutan kita hanya pada saat itu saja. Hanya saat itu. Beda 1 jam. dengan waktu Beda Bunda dengan- masuk ke trainingnya panas Betul, gitu ya. ya. Oh, Iya, oke. jadi lebih panjang. Lebih Nanti Pak panjang. Nas ngadain lagi kan, misalnya di Jogja gitu, di Solo, sampai ada di Bandung, bolak-balik saya di Bandung, Jakarta. Udah saya kejar. Setelah itu ikut terus. Iya, ikut itu. terus karena kan memang dapat ada cas gitu ya. Oke. Seperti pencerahan tapi membahagiakan, dan disitulah kemudian kayak saya dapat obat netral gitu dari keluhan-keluhan itu. Oke, padahal di awal tuh Bunda nggak sengaja untuk ikut Magda Rezeki ya. Iya, nggak Kebetulan sengaja, betul. bimbingan untuk para tadi untuk share Baitullah. Iya. Yang ngisi ternyata Pak Nas gitu ya. Akhirnya jatuh cinta di sana dengan ilmunya, dengan cara bawanya. Bawaannya. Karena mudah dicerna ya. Mudah-mudah Itu sekali. relate banget dengan Betul, keseharian kita iya, ya. iya, Enggak ilmu-ilmu yang dibawanya udah Iya, tinggi sekali ini betul. tekniknya, tapi Nah, sederhana. Iya betul. Ini saya mau cerita Pak. Saya istilahnya ada satu yang unik gitu Pak. Kan saya ikut terus tuh ya 4 tahun Pak. 4 tahun kan. Tapi saya enggak paham-paham Pak ilmunya. Sampai 4 tahun Ibu 4 tahun nggak itu. paham-paham. Oh, Karena gitu. saya kan gembiranya menikmati gitu kan. Tapi sampai pulang gitu. ini ilmu apa? Kok buka perisai gitu. Perisai apa? Tapi dapatnya pokoknya gembira Pak. Bahagia gitu kan. Nah, suatu saat kemudian ada tuntutan Bunda ngisi kayak gitu kan. Setelah 4 tahun itu? Iya, setelah 4 tahun itu. Nah, tapi saya belum paham ini ya gitu. Maksudnya ngisi tapi kan belum ini Pak, belum CTMR ya, cuma udah dipanggil gitu kan, ngasih pencerahan gitu. Kemudian wah saya biar bisa nih gitu kan. Suatu saat itu ada penceramah ya Bu Nyai atau Pak Kiai ya di tempat saya mengatakan gini, mau umroh gitu, mau doain orang umroh nanti ketularan kayak gitu Pak. Nanti tertular energi yang dari Baitullah itu gitu kan. Iya. Nah itu saya kemudian serap, kalau saya ingin ilmunya Manet Rezeki berarti saya harus mendoakan. Karena kan kalau orang yang mau umroh mendoakan orang yang umroh, nanti ketularan umroh kan. Iya. Nah saya ingin paham ilmu Manet Rezeki gitu kan. Akhirnya saya doain Pak Nas nih sama keluarganya gitu Pak. Saya doain bener-bener saya kayak masuk ke kuantumnya gitu sampai netes Pak. Sampai nangis gitu. Kalau ingat Pak Nas nanti nangis. Padahal kan jarang ketemu langsung. Tapi ya itu meleleh gitu kan. Gitu ya. Nanti kalau lihat visinya apa ya udah menangis kayak gitu. Karena itu mungkin ya dari tersentuhnya saya sudah mendoakan tadi ya Pak ya. Nah pada saat sudah seperti itu saya sudah mendoakan lagi ini proses ya Pak ya. Buka perisai kelihatan seperti itu. Kemudian tiba-tiba kayak gini, oh ini ya ilmu Manet Rezeki gitu Pak. Aha ketemu Pak. Bahkan setelah ketemunya setelah Bunda mendoakan ya. Iya Panas, akhirnya berarti kickback itu kickback Pak. jalan gitu ya. Nurun gitu ya, kayak nular gitu. ke saya gitu. Oh Manet Rezeki itu berarti buka perisai. Setelah buka perisai, kemudian kita tuh mau menurunkan ego, masuk gua keajaiban, karena kita untuk memuliakan Allah. Nah, teman-teman CTMR dan narsum pejuang keajaiban sebelumnya menyampaikan tuh kadang-kadang pada saat pertama kali ikutan, wah langsung merasakan keajaiban nih. Iya. Bunda itu menyadari ternyata sudah mendapatkan keajaiban, atau kapan tepatnya mulai merasakan oh ini keajaiban yang didapat? Kapan tepatnya? Setelah training pertama kah atau setelah 4 tahun itu? Setelah 4 tahun. Setelah 4 Pak. tahun. 4 tahun itu waktu itu saya ngikutin Pak Nas ada seminar, mega seminar Pak di Bandung. Oke. Sampai 3.000 kelihatannya tuh pesertanya. Saya ikut gitu ya. Bahkan saya ingat sekali saya lari-lari ngejar bisnya. Itu kan ada di tol exit tol yang Gringsing itu Pak di sana. Saya lari-lari gitu kan. Saya ingat. Nah, setelah sampai di Bandung, kemudian saya pulang Pak. Saya ke ruangan kayak gini, saya duduk, saya ngecek nota dan lain-lain gitu Pak. Tiba-tiba suami masuk ke ruangan saya. Gitu menyampaikan bahwa Bunda, Tik, nanti jangan kaget gitu. Nanti jangan kaget juga jangan panik gitu. Kenapa Mas gitu kan? Produksi bola untuk usaha bola ditutup.
warga ndak boleh. Gitu, Oh Pak. gitu, warga tidak menyetujui ada Ndak pabrik menyetujui. bola intinya gitu Iya, ya. Oh justru gitu ya. Di situ, Pak. Saya tuh pertama gini, saya belum paham bukeran, cuma kok ditutup gitu. Iya. Cuma saya diem gitu, Pak. Hmm. Diem gitu kan. Nah setelah itu saya ambil air wudhu, saya sholat dan lain. Tapi prosesnya kayak ndak bisa terima, Pak. Ndak bisa terima. Saya sempat depresi juga gitu kan. Ya depresi lagi gitu ya. Padahal udah 4 tahun kurang gimana ya? Iya, Bunda kurang ikut gimana. training kemana-mana Iya, ya. gitu. Kalau orang yang tidak istiqomah, ini apaan Iya, sih ilmu? apaan ini? Malah terpuruk gitu. intinya Malahan gitu. saya terpuruk, nggak mau lanjut kan mungkin iya, gitu. Iya gitu. Tapi ajaibnya itu Pak, pada saat saya merasa perih gitu ya, melihat ada tanda tangannya warga, saya ndak boleh usaha lagi di situ. Saya bagikan punya rumah sendiri kok diusir, rasanya kayak apa Iya, Pak? iya, Ya. Terus saya usul ke Pak RT-nya ndak boleh gitu kan. Setiap malam saya menangis gitu Pak. Nah herannya setiap saya hari Senin, Selasa gitu. Senin, Selasa, Rabu 3 hari itu saya sehat Pak. Satu dalam arti? Sehat itu saya ndak depresi lagi, semangat dari lagi semangat. gitu. Ya, Jadi Senin, 3 hari. Selasa, 3 hari dalam seminggu. Dalam seminggu. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad saya kumat lagi. Oh ada jadwalnya ternyata depresi ya? Itu khusus saya kali iya, Pak iya, gitu iya, kan iya. ya. Saya tiduran nanti nangis, bahkan kalau mohon maaf Pak ada polisi datang aku jerit-jerit gitu. Iya. Kan sampai ada polisi juga karena tuduhan ke saya itu katanya gini Pak, Bunda menyebabkan ada polusi udara, padahal enggak ada, iya, cuma buatan oke. dari itu. Nah kemudian Bunda itu membuat pencemaran ya diselokan, padahal enggak ada karena air itu tak tampung dalam satu sumur Pak. Oh, oke. Untuk Pokoknya pendingin. dihubung-hubungkan aja sama warga dan termasuk Dihubung-hubungkan. polisi gitu Iya ya. betul. waktu itu. Kalau ada asap itu bilangnya tuh dari rumah Bunda, padahal itu tetangga jauh yang yang Iya. bakar sampah Ya karena Pak. ada angin ya. Iya ada angin ke situ. Akhirnya ya Allah nikmat banget. Cuma saya kayak ndak terima Pak. Nah berjalannya waktu saat itu saya ingat ya. Nah kumatnya itu kan dari berarti hari apa Pak tadi Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gitu. 4 Nah hari. Sabtu itu saya kedatangan tamu Pak. Kalau saya melihatnya nih, Masya Allah nih kali malaikat kali gitu kan. Cuma waktu itu kan saya enggak tahu kan, masih dalam kondisi yang ya lemes gitu, futur gitu kan. Nah karyawan saya bilang, Bu ada tamu. Siapa Mbak? Gitu. Enggak tahu gitu. Ya udah suruh duduk aja, dibuatin minum ya gitu. Terus saya keluar, oh ternyata dari Yayasan Anak Yatim Pak saat itu. Kemudian beliau menyampaikan, Bunda apa kabarnya bla-bla kan ceria gitu. Tapi saya jawabnya kayak gini Pak, alhamdulillah. Iya, karena itu harinya Hari jadwal Sabtu. depresi ya. Iya. Iya, kayak gini Pak. Loh Bunda kenapa gitu kan. Padahal besok harus ngisi Bunda. Mohon maaf Pak, saya keadaannya kayak gini gitu. Kenapa akhirnya kan cerita bla 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 gitu ya. Cerita tentang ya saya usaha saya kayak gini Pak, yang bagian bola itu saya ndak bisa jalan lagi. Saya kok mikirin terus nih. Saya kayak gini rasanya ndak bisa lepas kayak masih down gitu kan. Akhirnya beliau menyampaikan gini. Bunda tuh orang baik. Nah, ini kalimat ini yang membuat saya tuh kayak bangun-bangun melek gitu, Pak. Jadi Bunda itu orang baik, Bunda itu orang soleh. Orang soleh itu ndak pernah mati. Orang baik itu ndak pernah putus asa. Bunda ingat ya teman-teman Bunda dalam kajian magnet rezeki waktu itu kan udah mulai kajian magnet rezeki. Kemudian teman-teman yang ada di Yayasan Anak Yatim. Jadi Bunda ingat itu biar semangat gitu. Bunda kan orang baik. Nah pada saat ngomong orang baik saya kayak gini. Apa iya saya orang baik kayak gitu? Karena kan selama ini saya diusir-usir Pak. Iya kok orang baik diusir gitu Iya, ya. kayak Kalau gitu kan. logikanya gitu Iya, ya. betul. Dari bawah sadar saya tuh kayak gini. Apa iya sih saya orang baik gitu kan? Kok ini ada orang ngomong saya orang baik, orang soleh gitu kan? Saya waktu itu tuh kayak bengong aja Iya, gitu. iya. Akhirnya gini, Pak, oke Pak, jawaban nanti malam ya saya proses dulu, mau saya pertimbangkan dulu. Akhirnya beliau pulang pamit. Nah malamnya itu saya beranikan diri Pak. Oke, saya siap Pak, besok saya isi. Nah mungkin orang baiknya akhirnya menggugah saya Pak. Iya. Oh iya, wong saya punya jamaah kok. Saya kan tidak sejahat itu gitu kan. Dari dalam itu kayak intuisi saling bersautan gitu ya, kayak komunikasi gitu kan. Akhirnya saya isi gitu Pak, saya isi dan mulai saat itu saya semangat. Nah sampai 1 pekan itu saya ngisi ke 4 daerah. Nggak berarti ngisi terus tuh ya. Oh ngisi terus sampai semangatnya gitu Pak. Saya mulai saat itu saya kayak gini tertantang.
Saya ngisi terus keluar, tapi saya di dalam masih ada persoalan. Enggak, saya mau jebol ini gitu kan. Saya mau buka ini, saya enggak mau kayak gini terpenjara dengan kebencian pada orang-orang di sekitaran saya. Akhirnya saya tuh kayak ada suara kayak gini, Bunda, tebus kesedihan Bunda dengan sedekah, gitu Pak. Akhirnya setiap hari Jumat itu saya ngumpulin yang doa apa, yang terlihat enggak mampu ya Pak ya. Kemudian yatim piatu itu karyawan saya tak suruh data. Mbak tolong didata berapa orang? Oh 12 orang Bu. Oke, ini uangnya ya sampaikan. Setiap itu Pak, uangnya ya sampaikan. Suatu saat ada dari salah satu dari beliau itu datang. Tiba-tiba itu ya enggak tahu bagaimana kejadiannya, saya agak enggak ingat. Saya tuh langsung kayak ngasih uang gitu Pak. Itu kayak ngasih uang gitu ya. Terus beliaunya menerima, saya tuh langsung menetes air matanya. Kan tadinya kan lewat karyawan, gitu. Mbak dikasihkan ya, Mbak kasihkan ya gitu. Ini Ibu langsung. Itu saya langsung Pak. Pada waktu saya langsung ngasih kayak gitu, kayak di sini kayak bukan saya nangis karena saya kehilangan uang, enggak. Tapi kayak di sini kayak sejuk banget, gitu dari sini. Nah, sini kan titik meta Pak ya, di ubun-ubun itu ya. Ternyata ini hormon kebahagiaan. Kalau menurut Dokter Aisyah Dahlan gitu Pak. Saya tuh kayak haru banget. Loh, saya itu dibenci. Saya itu dizolimi. Tapi kok saya mampu gini, ini saya harunya Pak. Saya kok mampu ngasih gitu Pak. Saya kok mampu ngasih. Mulai saat itu saya sejuk banget. Ada orang-orang yang lewat, saya sapa. Assalamualaikum Bunda, dari mana? Itu saya udah enjoy aja. Setelah momen itu, langsung gitu ya berubah gitu kan. Nah saat itu kan berarti mandi bola udah ditutup Pak. Udah ditutup ya? Udah ditutup gitu, udah ditutup semuanya gitu kan. Kemudian pada waktu udah ditutup, otomatis kan saya enggak ada kegiatan Pak. Ya cuma ngaji apa, nanti saya bantu suami kayak gitu kan. Nah setelah itu tiba-tiba saya ingat sekali saat itu ya, setelah sholat duha ada pesanan Pak. Ada pesanan dari Tegal. Bunda saya pesen ya 8 karung. Nah, belum tahu ditutup tuh yang mesen belum itu. Tahu. Saya ingat toko ABC Tegal. Gitu kan. Loh kok pesen? Gitu kan. Saya sebagai pengusaha pantang mengatakan tidak ada. Saya jawab gini langsung. Ada Pak, siapa? Padahal saya di sini mana kemana nih saya pesennya nih, saya udah ndak nyetak gitu kan. Tiba-tiba ding gitu kan. Ingat, oh iya teman saya yang umroh kemarin bareng nyetak bola. Gitu. Langsung Pak saya WA beliau gitu kan. Pak tolong Pak ya, saya dikirim 8. Lo Bunda jualan bola lagi? Ya gimana, mau ada yang pesan gitu ya. Akhirnya ya udah, tapi 8 enggak bisa Bunda, itu enggak mencukupi untuk transportnya gitu kan. Jadi enggak mau karena kan harganya terlalu udah sedikit gitu ya, kurang sedikit, banyak. Betul. Saya tuh the power of manut Pak. Udah. Ya udah berapa Pak? Ini bisanya gitu kan. Terus 10 Bunda, 10 karung. Aku mikir gini, ya 2 karung taruh mana ya? Tapi kalau nanti ndak pesen ndak mau kan? Kalau ndak mau pesen 10 ndak mau kirim gitu kan? Akhirnya gini, udahlah saya spekulasi gitu ya, 2 karung ya, insya Allah ya, maaf ya kecil gitu kan ya. Nah 10 karung pesen Pak. Setelah 8 karung saya kirim, 2 karung sisa kan Pak ya? 2 karung itu sekitar 6.000 bola Pak, 2 karung. Itu tuh di gudang itu udah di sana terus kayak tuh melambe-lambe, aku dijualin gitu kan. Ya tapi di mana gitu kan. Ya Allah, ini kan berarti proses LOP nih Pak. LOP. Gitu. Oke. Nah, setelah itu tiba-tiba pemuda Pak datang. Pemuda dari Batang, enggak tahu antah berantah Pak. Oh gitu, ada yang datang aja gitu. Ada yang datang, anak muda datang. Bunda, mohon maaf saya tak ikut kerja Bunda. Ikut kerja? Mau ikut kerja saya. Kan saya biasa kan di situ kayak gini. Kalau ada yang nganggur, ada yang enggak kerja, itu ke saya Pak larinya. Iya, karena kan terkenalnya Bunda itu punya bola, Bunda punya minimarket. Bisa gitu. lah ada kerjaan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada mak-mak enggak punya kerjaan, larinya ke saya Pak. Ibu ada kerjaan enggak? Pokoknya aku ikut Ibu gitu kan. Nah ini yang pemuda nih Pak gitu kan. Terus beliau gini, Bu aku mau ikut kerja Ibu. Lah kerja apa Mas gitu kan. Saya kerja apa Mas gitu. Ya udah apa aja. Oke. Kalau misalnya apa aja tolong ya ini untuk dijualin gitu kan. Dijualin nih produk saya waktu itu Nutri Lemon Pak.
Oh, Ya belum bola. Belum Saya bola. belum inget masih Nutrilemon, saya kulaan 10 juta gitu kan. Saya ngambil sekitar 10 juta tapi belum kejual. Mas ini ya jualin ya gitu. Ya gimana pun caranya, ya udahlah jenengan udah searching gimana caranya. Nah akhirnya buat kantor tuh Pak, saya sama beliaunya kan udah dijualin bagaimana. Pertama jual Pak udah minus aja, enggak apa-apa wis rugi udah pokoknya tuh jalan gitu kan. Ternyata dari situlah Pak, dari situlah mulai menaik ya Pak ya. Bola yang 2 karung itu kayak melambe-lambe kan. Ini kok saya jualan Nutrilemon enggak jadi terus, enggak ada hasil gitu kan Pak ya. Tiba-tiba kok saya gini, kayak Pak Nas kan kedipin aja gitu ya. Tiba-tiba kayak bola itu kayak ngawe-ngawe gitu, akhirnya wah bola laris nih, bola laris gitu kan. Mas itu ya bolanya dicantol kayak gitu. Akhirnya dicantol di situ di kantor itu ya? Iya, maksudnya dimasukin ke marketplace ke itu. Kan tadinya kan itu Nutrilemonnya di marketplace gitu kan. Nah, Mas, Nutrilemon di marketplace ini sama di sampingnya. Lah nanti maaf Bu, ndak sejenis. Wah, ndak apa-apa wes pokoknya gitu ya. Pokoknya gitu jual kan. aja gitu. Wes pokoknya jual aja gitu kan. Aku kan di sini feelingnya bola Mas, bola. Nah, terus tak toto Pak, itu bagus ya, terus tak foto gitu kan. Bagus banget. Ternyata alhamdulillah Pak, tiap hari tuh 5 laku. Untung tuh ya 5 wis udah untung alhamdulillah. 10, 25 gitu Pak. 50. Nah, kemudian karyawan saya bilang kayak gini, "Bu, ini nanti bisa melejit banyak kalau Ibu pasang iklan." Nah, siapkan aja budget Bunda. Siap. Udah pasang gitu. Akhirnya Pak penjualan banyak sekali. Yang tadinya pada saat saya nyetak sendiri itu adalah hanya 4 karung. Saya mampunya itu 4 karung aja menjual. Pada saat saya setelah ada tumbukan itu dan kemudian saya memaafkan mereka semua dan kemudian petunjuknya adalah ada pemuda kemudian mengerjakan bareng yang akhirnya dengan anak-anak saya gitu ya. Itu akhirnya menjualnya jadi 20 karung. 20 karung dan itu bolanya masih ngambil dari teman Bunda? Iya, jadi dari produksi-produksi yang memang saya paham untuk HPP untuk ininya penyetaknya berapa karena kan gitu. teman semua. Jadi ibarat kayak dia nyetakin ya udah saya yang jualin kayak gitu Pak. Jadi akhirnya saya paham kenapa sih harus ditutup. Nah kata suara di sini, kamu tuh udah ngaji aja. Udah kamu siar Manet Rezeki aja. Nanti bola itu datang dari sana, kemudian di packing, uangnya masuk rekening gitu kan. Rekening saya kan. Nah, bola ini masuk ada di ekspedisi. Yang ngirimin sana ndak usah saya keliling ke lapangan gitu kan. Berarti kan duduk diam rezeki datang Pak, Manet Rezeki. Karena memuliakan banyak orang. Betul. Para produsen bola, tadi untuk pengiriman ekspedisi gitu ya. Gitu. Karyawan yang tadi minta ada ini ya, ada pekerjaan itu saya bantu gitu kan. Walaupun saya enggak tahu itu ibaratnya Nutrilemon itu laku, saya udah ada hasil apa belum, saya tuh pokoknya udah Mas enggak apa-apa nanti tak bayarin kayak gitu Pak. Jadi gitu ya? Saya rugi enggak apa-apa wis pokoknya jenengan bayaran yo Mas gitu kan. Tapi nanti tolong Mas yo jangan ini terus, jangan minus terus gitu kan. Akhirnya ketemu itu Pak. Ketemu, tetap jalannya adalah bola mainan tadi, mainan bola. Itu akhirnya Nutrilemon maaf saya enggak ngambil lagi karena pokoknya habis udah gitu kan. Sampai sekarang Bunda masih seller atau sudah produksi lagi? Karena produksi itu kan saya enggak diizinkan warga Pak. Jadi memang sampai sekarang belum dibuka distributor. lagi. Distributor. Iya jadi pusatnya mandi bola lah gitu. Jadi Pekalongan Batang kalau misalnya butuh bola ya ke saya, TK-TK itu juga ke saya gitu Pak. Jadi tadi produsen atau pabrik-pabrik kirim ke tempat Bunda. Ke saya sampai ada 4 Malah produsen. Lebih santai ya, malah lebih santai betul lah itu gitu tadi ya. duduk dia rezeki datang. Aku pikir ya Allah engkau maha baik ya. Pada saat saya ada ngurusin karyawan bola itu kan sampai 60 orang. 60 orang dulu. Jadi tiap hari itu kan kayak apa kreditnya Pak. Terus menyiapkan materi untuk ngaji gitu kan ya. Untuk kajian gitu kan. Kemudian juga ngurusin karyawan kayak belum apa mesin rusak, belum perlu betul Pak, Masya Allah. Nah itu kayak gitu rasanya. Ternyata lebih dimuliakan. Cuma di awalnya kan kayak saya dapat tumbukan itu kan belum tahu. Betul. Ada hikmah apa di baliknya. Ternyata setelah diikuti aja nih sesuai dengan jurus-jurus yang sudah dipelajari. Nah setelah itu tahu, ya Allah terima kasih ya Allah. Udah makin kemudian monggo Bu silakan Bu gitu kan. Makin ramah dengan warga gitu. Nah
setelah itu justru kemudian Bu RT-nya lah gitu ya, atau orang-orang yang penting di situ malah datang ke saya, Pak, minta diisi, minta diisi kajian gitu kan. Kemudian diminta sebagai ya istilahnya ibu dawe seumur hidup gitu kan. Gitu, Jangan ibu dawe seumur hidup, gantian toh enggak ibu aja ya, mungkin melihat dari saya tertumbuk yang kayak gitu, tapi kok bisa memaafkan. Jadi inspirasi ya buat warga sekitar iya, ya. Iya betul. Jadi warga sekitar itu akhirnya terinspirasi dan kemudian kayak memberikan istilahnya ya walaupun kecil-kecilan kedudukan itu tadi, Pak. Iya. Di lingkungan itu. Betul. Gitu. Tapi luar biasa sekali sih bahwa kalau Bunda tidak menerima bungkus permennya atau musibahnya, setelah istiqomah mengikuti training panas 4 tahun lebih gitu kurang lebih gitu ya. Iya, betul. Itu mungkin nggak kejadian seperti ini ya. Pak. Ya, artinya keajaiban itu ada yang datang langsung gitu ya, bagi orang pengamal mana rezeki. Ada juga yang tadi butuh istiqomah, tapi nanti luar biasa terjadinya di ujungnya gitu. Nah, ini yang saya lihat itu Pak Nas pernah memberikan materi ya. Memang ada yang kayak gini, Pak. Keajaiban itu ujuk-ujuk datang. Misalnya dapat hadiah umroh. Itu kan ujuk-ujuk datang ya. Betul. Nah, ada yang memang dia tuh mengalir kayak air zam-zam. Terus. Tapi harus menabung nilai baik, menambah nilai baik. Nanti kemudian ada grafiknya kayak gini, Pak. Naik. Pada waktu futur gini, nanti naik lagi. Futur nanti. Mungkin saya yang bagian itu, Pak. Walaupun memang saya pernah ya ada keajaiban yang tiba-tiba kayak ujuk-ujuk, Pak. Ya. Pada waktu itu saya menabung ada di ini koperasi jasa ya. Terus saya dapat nomor undian, Pak. Dibawa ke Jakarta, keluar nama saya dapat motor, Pak. Dapat motor baru, Pak. Bukan undian karena mungkin biar viewer tahu ya, mungkin bukan masang undian supaya dapat hadiah, bukan kan? Tapi saya memang nabung terus dapat kupon lah gitu ya, hadiah untuk para penabung gitu ya. Iya, untuk jadi nabung uang saya sendiri, nabung di situ ya untuk ke Baitullah gitu, Pak. Nah, toh nggak dapat kupon juga nggak masalah, nggak orang masalah, nabung saya ya. nggak tahu ya kalau itu ternyata diundi gitu kan. Nah, tiba-tiba kemudian Bunda Susan keluar gituan suaranya, ini namanya gitu kan. Nah, saya dikasih ini amplop pemberitahuan ya, ada amplop pemberitahuan. Saya tuh bacanya ini bener apa enggak, ini bener kan gitu. Banyak penipuan ya, yang kayak gitu-gitu tuh. Ternyata benar. Ternyata saya cross ke kantornya, oh ini ya Bunda Susan yang dapat, oh ini ya. Jadi terkenal sekantor yang dapat motor gitu, karena yang dapat mobil atau itu dari kota lain, yang di Batang itu saya. Biasa. Ini jadi penasaran nih keajaiban apa saja yang Bunda rasakan nih. Boleh diceritakan nggak satu persatu yang menurut Bunda bisa di-share nih ke teman-teman viewer kita. Apa aja? Alhamdulillah, dari yang pertama adalah saya sembuh ya, Pak ya. Saya sembuh dari penyakit. Tiba-tiba aja saya pakai air doa ya, dikasih ada doa-doa dari Al-Qur'an ya, bacaan-bacaan dari Al-Qur'an, zikir gitu ya. Nah, kemudian ditiupkan udah diminum. Kalau Pak Nas sampaikan adalah dari ayat Garbutala. Ya, wasilah gitu ya. Sama ya. Jadi kayak pokoknya dari Al-Qur'an itu apa yang kita klik, nah kita bacakan. Gitu ya. Terus apa lagi tuh? Dari yang usaha ya, Pak ya, semakin marak seperti itu. Kemudian ya kalau pengen umroh itu kayak tinggal kayak Pak Nas kan kedipin kayak gitu. Ya udah umroh kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau pengen umroh ya udah tinggal berangkat kayak gitu, Pak. Gitu. Ya. Kemudian pada saat itu saya kan rumahnya cuma satu, Pak ya. Nah, saya tuh ya Allah, ini rumah saya kok cuma satu, barang padahal banyak banget gitu kan. Saya ingin ada tambah lagi gitu, Pak. Saya ya Allah gitu, karena sampai kursi itu sampai patah, Pak, kena barang gitu kan, kejauhan barang. Nah, mungkin itu kan kayak nyentuh banget ke langit ya. Akhirnya enggak cuma satu ditambahin di samping, Pak, sampai ada 13, Pak. 13 apa? 13 rumah. Dapat 13 rumah gitu. Jadi setiap setengah tahun gitu ada lagi rumah gitu. Apa itu, beli atau gimana, untuk kebutuhan apa? Kebutuhan dari yang buat stok bola. Jadi gitu kan? Butuh rumah untuk menyimpan itu stok bola. Untuk barang. Karena kan ada toko sembako juga. Kemudian ada percetakan buku. Jadi rumah yang 14 itu kepake semua, Pak. Jadi totalnya 14 dari tadinya satu rumah. Ya nggak apa-apa, itu kan menceritakan hal yang bisa memotivasi orang. Di At-Tuha ayat 11 juga iya kan. Disampaikan kan pada saat ada nikmat keajaiban dari Tuhanmu, maka sampaikanlah. Gitu kan. Jadi kan ini mohon maafnya ya, Pak ya, istilahnya kita mengamalkan dari surat At-Tuha ayat 11 itu kan. Rumah 14, terus apa lagi, Bunda? Mobil, Pak, waktu itu kan
saya kurang mobilnya gitu ya. Maksudnya suami juga kegiatan, saya kegiatan. Anak-anak nanti mau ngirim barang gitu kan. Ya Allah mobil ya Allah gitu kan. Udah kayak Pak Nas kan ting gitu ya. Nggak 1 sampai 7 Pak. Alhamdulillah. Sampai 7. Akhirnya garasi harus lebar banget. Harus lebar banget ya. Iya, di sana. Tapi emang ada kebutuhan ya? Ada kebutuhan. Bukan tiba-tiba saya pengen 100 mobil dong buat apa. Tapi ada kebutuhan dulu ya. Jadi iya betul. Jadi ada kebutuhan yang itu kayak hadirnya kan kayak cepet ya Pak. Karena kan kita sehari-hari alhamdulillah bahagia gitu kan. Jadi kayak tambah lagi, oh butuh ini, udah beli lagi, butuh lagi, beli lagi kayak gitu Pak. Kayak ada aja keuangannya kan. Usahanya memang jalan Bunda ya gitu. Bukan berarti nih pengangguran gitu. Nggak mau kerja, mau mengamalkan tiba-tiba dapat 7 atau enggak gitu juga ya. Ada tahapannya. Tapi tadi ya. Ada tahapannya. Kemudian juga ada gerak langkah. Memang dunianya ada kerja gitu kan. Beraktivitas ikhtiarnya tetap ada ya. Ikhtiarnya ada. Walaupun duduk diam rezeki datang tadi, tetap kalau ditambah dengan kerja itu akan tetap luar biasa ada, ya. Iya. Memang saya rasakan pengamal magnet rezeki itu jangan kemudian cuma LOP, cuma doa, cuma di gua keajaiban aja, jangan. Tapi harus ada gerak langkah nyata di kehidupan. Mau jadi apalah gitu kan, ya. Mau jadi guru, ya. Mau jadi pengusaha atau mau jualan apa, jualan ini, jualan itu. Pokoknya ada gerak. Ya kayak Siti Hajar kan. Nggak kemudian duduk aja di situ di dekat Ismail. Dia bolak-balik ya. Ya bolak-balik sa'i gitu kan. Gitu ya. Nah kita nggak tahu dari mana nih rezekinya keluar. Pokoknya kita gerak. Nah saya geraknya apa? Silaturahim Pak. Ke saudara, ke teman gitu kan. Ke toko gitu. Karena kan senang marketing gitu kan. Ya tiba-tiba aja datangnya dari mana Pak? Dari HP. Pesen Bu. Iya, gitu kan. Kadang nggak langsung pesen nih tokonya. Tapi ternyata ada yang datang ke rumah. Ada yang pakai HP. Ada yang dari bel di situ kayak gitu Pak. Belum tentu kita safar ke tetangga ke sini langsung dapat dari sana ya. Pak, belum tiba-tiba tentu. dari HP aja Betul, gitu ya. Iya. Ada yang telepon gitu. Betul. Nah, jadi kadang kita menawarkan aja ya, mohon maaf ya. Namanya juga manusia kan ada yang ditawarin barang langsung menerima dengan baik. Enggak Pak, kadang ya ada yang maaf ya Pak, belengos gitu kan, enggak mau terima. Nah itu terjadilah kalau di bisnis seperti ya, biasa itu kan. Kayak gitu kan, jadi kita harus kalau sekarang gue keren gitu kan, udah doain kayak gitu aja kan. Jadi kan kita enggak masuk ke kuantum, enggak masuk ke hati yang peristiwa-peristiwa kayak gitu, gitu kan. Pokoknya kita jalan terus gitu, jalan terus. Nah ternyata disinilah nanti ada keluar. Ya air zam-zam, mata air, pesanan demi pesanan. Ya ada yang tiba-tiba tadi seperti yang pada sampaikan, ada yang tadi bertahap seperti yang Bunda alami gitu ya. Oke, luar biasa. Kalau saya dengar dari cerita Bunda tadi, kelihatannya kalau ingin sesuatu tuh tadi di LOP-in ya. Boleh diceritakan nggak LOP itu apa dan gimana tahapannya untuk viewer kita bisa kalau pengamal rezeki atau ingin mencari ilmunya dulu kemudian melakukan LOP itu gimana sih caranya? Oke, jadi kalau melakukan LOP, kalau saya Pak ya, itu untuk buka perisai dulu. Jadi untuk buka perisai ya. Buka perisai itu apa? Boleh diceritakan nih bagi teman-teman yang baru ngeliat nih. Buka perisai itu adalah kita kalau istilah umumnya bertobat Pak. Ya bertobat ya. Istighfar. Tapi istighfarnya itu bukan cuma gini, astagfirullahaladzim. Dia yang salah. Ini enggak mensolusikan Pak. Jadi ndak ajaib nanti karena menyalahkan pihak luar. Gitu. Makin tambah perisainya. Tapi istighfarnya itu harus ke sini Pak. Astagfirullahaladzim, saya yang salah, sambung untuk turun garis kebenaran. Ini ngefek banget. Jadi istighfar itu bertobat, kita mengakui salah. Betul. Gitu. Berarti tadi jadi tobatan nasuha. Jangan selalu merasa benar ya. Jangan merasa benar. Oke, jadi jangan gini. Astagfirullahaladzim, lu kok gitu banget sih, gitu kayak gitu ya. Jangan, betul. Jadi ndak boleh kayak gitu. Pengamal magnet rezeki ndak boleh istighfar, tapi menyalahkan keluar ndak boleh. Karena segala yang terjadi tidak baik. Ya yang menumbuk kita awalnya sebenarnya kita sendiri kok. Dari kita ya. Dari kita sendiri yang menanamnya karena kita itu bawah sadarnya kan 88% Pak. Jadi di dalam diri kita itu ada di dalam pikiran kita ya pikiran sadar 12%. Nah bawah sadarnya 88%. Tinggi banget ya. Gitu tinggi banget kan. Jadi kita itu seringnya garis kebenaran. Nah mau ajaib enggak? Kalau mau ajaib berarti terapkan nih kayak gini. Ke diri kita sendiri. Diri kita yang saya yang salah ya Allah karena ingin meraih ibahnya Allah. Oke, jadi buka perisai dengan bertobat sambil menurunkan garis keberatan. Baru LOP setelah itu? Bukan, belum. Lalu tambahin energi baik. Energi baik itu seperti apa nambahinnya? Contoh misalnya ya Hakul Mubin, sholawat Hakul Mubin. Kalau pengamal magnet rezeki kan itu ya, Pak Nas mencontohkannya. Kemudian
Jumat membaca Al-Kahfi gitu kan. Kemudian apalagi baca Al-Waqiah. Nah, bagi pembisnis ini kami ada grup ya untuk membaca Al-Waqiah, kan surat percepatan rezeki Pak, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru LOP Pak. LOP. Jadi intinya mendekatkan diri ke Allah ya. Iya, betul. Mau surat apapun, termasuk tadi kalau Ya, teman-teman surat ada rezeki apapun, itu betul. Al-Kahfi, Al-Waqiah Iya, gitu. Tapi Al-Waqiah. teman-teman pokoknya yang mau surat apapun, mau Iya, baca Quran, monggo, itu betul. salah satu tadi menambah energi tadi ya. Iya, menambah energi. Menambah energi. Jadi membuka perisai, menambah yakin. Oke. Kemudian menambah ada sinyal, karena Ada diri sinyal. kita tuh kan kayak HP. Ya. HP itu untuk bisa call, bisa WA, terkirim dengan lancar, itu kan ada sinyal, ada sinyal. baterainya. Iya. Nah, manusia sama. Kalau pengen memberikan ada pesan ke Allah, ada LOP, ya kita harus punya sinyal. Nah, sinyalnya kita itu diperoleh dari mana? Ya dengan pendekatan kepada Allah, dengan memuliakan sesama. Itu nanti sinyalnya energi bertambah, sinyalnya kenceng, baru betul, LOP. baru LOP. Gimana LOP? Harus dituliskah? Cukup dipikirkan atau harus dizikirkan? Gimana sih Bunda? Kalau saya LOP-nya itu ada LOP yang sekilas-sekilas. Ada LOP yang memang benar-benar kita setelah tahajud itu dibayangkan. Oke. Terima kasih ya Allah, hidupku telah terbaik. Nah, terbaik itu ditarik istilahnya ditarik gambar biar kita seneng. Itu kan proyeksi Pak ya. LOP itu kan law of projection. Terima kasih ya Allah, hidupku telah terbaik. Nah, bayangkan di sana, wah jualan saya laris, bulannya laris gitu kan. Kemudian percetakan saya laris, toko saya laris gitu Pak. Itu yang umum ya, sekilas-sekilas tadi ya? Enggak, ini yang apa? Khusus? Yang khusus Pak. Yang khusus ini itu bisa 20 menit, bisa 30 menit. Oh, memang diniatkan khususkan. Okay. Ya. Nah, ini saya lanjut Pak ya. Yang khusus gitu. Nah, kemudian saya lanjut, itu kan tadi gambarannya ya. Kemudian saya bayangkan uangnya banyak dan lain-lain gitu ya. Masuk ke rekening, masuk ke dompet, masuk ke laci gitu kan. Nah, setelah itu hidupku telah sempurna. Hidup sempurna itu bagaimana nih? Selaras dengan keluarga. Ini yang menyebabkan akhirnya memang benar-benar nyata gitu. Oke. Intinya bersyukur ya. Bersyukur kalau orang, gitu. Istilah umumnya bersyukur. Betul. Ya. Padahal wilayah nyatanya, misalnya pasangan belum seperti itu atau anak belum seperti itu. Tapi udah, saya yakin aja, ya Allah terima kasih hidupku telah sempurna. Bayangkan dulu ujungnya seperti apa, ingin apa, walaupun kenyataannya belum. Gitu. Bayangkan tarik suami gitu ya. Kemudian anak merangkul semua, kan halal ya. Rangkul, kemudian ya dipeluk, dicium, sampaikan aku mencintaimu, aku menyayangimu gitu. Ayo kita bareng-bareng bla bla bla, kita sampaikan apa. Maka memang lama yang ini sampai setengah jam. Walaupun karena kan kita cerita. Iya gitu kan? betul. Ya, walaupun di awal mungkin suami sama anak, ini apaan sih Bunda? Ibu ngapain sih gitu ya gitu. Awal gitu Mas ya. Karena kan baru mulai misalkan. Iya betul. Enggak apa-apa, jalan aja gitu. Jalan aja gitu. Tapi ini kan pada waktu setelah sholat Pak. Jadi kan enggak ada orang, ada di gua keajaiban gitu kan. Betul. Ya, setelah kita tahajud, setelah subuh gitu Pak. Nah, kemudian kita lanjut, terima kasih ya Allah. Saya syukuri, saya lepaskan kepadamu. Saya terima, saya syukuri, saya lepaskan kepadamu. Jadikan hamba abdan syakur. Kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kita tarik kembali apa-apa yang kita inginkan. Setelah itu amin ya rabbal alamin. Selesai Pak. Ini yang powerful ya, yang lama gitu, yang lama. Kalau yang sebentaran-sebentaran ya Allah aku pengen mobil, ya Allah ting gitu kayak panas kan. Al-Fatihah kayak gitu aja Pak. Udah. Itu pun terjadi. Terjadi. Keajaibannya. Terjadi. Alhamdulillah. Ya tadi karena udah menurunkan garis kebenaran. Iya betul. Jadi itu prakteknya harus pol-polan Pak. Istighfar dan sholat setiap saat gitu ya. Sama tadi energinya ditambah terus ya. Termasuk ngisi-ngisi menularkan ilmu dan rezeki kan termasuk energi juga kan. Iya, energi memuliakan harus orang besar. lain juga ya. Betul, iya benar. Oke, luar biasa Bunda. Nah, akhirnya Bunda banyak memberikan training nih ya. Betul. Ke para pengamal rezeki yang lain. Walaupun tadi sebelum dapat keajaiban ternyata sudah set TFT duluan ya. Karena ngikutin kan panas gimana pun ada training TFT mungkin ikut juga gitu langsung, ya. Walaupun belum merasakan keajaiban waktu itu ya. Akhirnya membantu orang, ada komunitasnya dong ya? Ada. Offline, online ada semua. Bunda mendapat keajaiban setelah mengamalkan, termasuk tadi menerima bungkus permen dulu, keajaibannya bertubi-tubi, kalau saya bilang itu luar biasa sekali. Terus komunitasnya atau alumninya itu mendapat keajaiban juga nggak sih gitu? Mendapatkan. Ada juga yang mendapatkan? Banyak alhamdulillah ya? Oke, seperti apa contohnya? Contoh ya, yang pertama, saya tuh pokoknya
kalau misalnya bantu orang itu bawa alam kayak itu Pak ya. Udah ya Allah saya pasrahkan kepadamu gitu kan. Pernah Pak saya bantu orang itu tiba-tiba ada yang bilang ke saya, "Bunda, itu ada anak stres." Karena saya pernah depresi kan. Kali ya. Mungkin sama nih kita gimana bantu dong gitu. Bantu gitu kan. Nah, setelah itu saya datang ke rumah Pak. Itu anak muda usia 35 tahun Pak, belum menikah. Nah, saat itu di kamar itu udah maaf ya Pak, berak di situ, kencing di situ Pak. Sampai seperti itu. Iya. Saat saya datang saya pakai baju putih kan baru ngaji ya Al-Waqi'an gitu sama Manet Rezeki. Itu yang sakit itu ya dibuka pintunya sama ayah ibunya gitu. "Bu, ini Bu, anak saya yang sakit." Gitu. "Oh ya, Mas. Kenapa Mas?" gitu. "Oh ada Bu Haji, maaf ya Bu Haji." Karena baunya Pak. Oh gitu. Kan luar biasa di situ. Iya, di kamar pada saat masih ditutup, saya dengar itu dari luar itu dia masih adzan Pak. Lah kan enggak genep Pak. Dia kan stres kan. Nah setelah itu saya bilang, "Lah gimana nih Bu, kalau Ibu misalnya percaya sama saya, ya kita baca Al-Quran di rumah ini gitu Pak." Nah, setelah itu baca di situ sambil saya LOP kayak gitu Pak ya. Yang saya ruqyah siapa Pak? Yang saya ajak ngaji gitu, yang saya ajak ngaji. Itu ibu bapaknya Pak. Justru ibu bapaknya. Justru bapak karena kan ibunya. ya nggak mungkin juga langsung dipaksa untuk ikut itu ya. Oh ibu bapaknya. Ibu bapaknya yang saya ajak ngaji karena saya kayak udah diberitahu yang menyebabkan anak kayak gini nih ibu bapaknya. Salah satunya mungkin itu gitu ya waktu itu. Iya, jadi sebenarnya yang sakit itu bukan anak itu. Yang sakit bapak ibunya. Ngajilah dengan ibu bapaknya waktu itu. Ngajilah itu di situ bareng komunitas saya gitu kan. Nah, setelah ngaji dapat 3 kali, mulai itu Pak, mulai ada terjadi pengelupasan. Tiba-tiba saya kurang tahu bagaimana si anak ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Di Magelang. Gitu. Nah, setelah mulai ke-5 ke-7 pulang gitu Pak. Pulang tiba-tiba bisa duduk di samping saya. Oh gitu, ikutan ngaji berarti. Ngaji bareng. Lagi. Ternyata prosesnya si ayah dan ibu ini pada saat ngaji bareng itu kayak turun garis kebenaran Pak. Oh, dia jadi disadarkan bahwa salahnya di mereka. Iya, di mana? Iya, salahnya di mereka. Nah, setelah itu anak dibawa ke Magelang, pulang sembuh Pak. Sembuh. Sampai kita selesaikan sampai dengan ada 7 kali di situ baca Al-Qur'annya sampai lebih gitu kan, karena biar mantap kayak gitu kan. Nah, anak ini makin menyembuh karena kan di sana hanya 2 minggu saja Pak, kan biayanya juga ndak ekonomis gitu ya. Nah, pulang ini ya memang belum sembuh total, cuma setelah itu kayak diberesin gitu Pak, di finishing gitu. Di finishing untuk kita ngaji bareng ada di rumah itu sama ayah ibunya. Alhamdulillah Pak, sampai sekarang sembuh Pak. Dan udah menikah kabarnya saat saya ini kemarin datang ke rumahnya. Rumahnya juga udah bagus. Udah bagus ya. Nah, ini yang istilahnya keajaiban Pak ya, termasuk kayak di luar nalar gitu. Iya, karena tadi justru mungkin ya umumnya pengobatan itu adalah ke orang yang sakitnya. Padahal tadi luar biasa ya, diajak dulu sekitarnya. Iya, gitu sekitarnya ya, karena yang menyebabkan depresi itu sebenarnya. Iya, salah satunya kan Bunda sampaikan tadi triangle of miracle ya gitu ya. Salah satunya kan anak dan ibu, berarti yang waras ibunya diajak dulu menurunkan garis kebenaran dan mereka di pengamal juga dong dan akhirnya akhirnya beliau mengamalkan apa yang saya sampaikan. Luar biasa. Iya. Gitu. Dan kemudian pernah lagi Pak, ini yang ajaibnya Pak. Saya masih marketing. Nah, karena ada tagihan di sekolah Pak ya. Saya ke situ. Tagihan udah 4 bulan kok enggak bayar. Sekolah enggak bayar ke Bunda? Belum bayar ke saya. Saya kan masih pegang marketing buku juga di samping saya ngerjakan pula. Waktu di situ tiba-tiba anak di belakang saya tuh jatuh Pak, blabruk gitu kan, jatuh. Ini kenapa Bu gitu kan? Ini kesurupan kayak gitu Pak, kesurupan Pak. Nah kemudian kok kesurupan gitu? Iya ini kejadiannya udah lama, ini kita udah hampir setengah tahun Bunda. Oh ya makanya saya enggak dibayar-bayar ini ya gitu. Saya di ruang guru kan. Nah ini sudah ada tagihannya belum Bunda? Belum Bunda lah, ini kan kita enggak ada KBM gitu Pak katanya. Oke, Bunda percaya enggak sama saya? Yuk baca Al-Quran bareng di masjid situ kayak gitu. Dikumpulkan Pak itu satu guru semua, satu sekolahan dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Pokoknya yang bisa ikutan aja gitu semua. Ikutan semua gitu. Nah, yang kena banget kesurupan tuh 4 orang Pak. Tapi ternyata nular ke 12 orang, kesurupan tuh nular loh Pak. Pada saat apa? Pada saat ngaji atau sebelumnya?
saat ngaji yo Oh, luar pokoknya ini ya biasa. bereaksi lah ya ini reaksi gitu ya. kayak Oke. gitu Pak. Jadi kayak ada komunikasi di luar nalar juga Pak. Jadi pada saat mulai ngaji kayak gitu, ada di samping saya kan anak-anak yang kesurupan. Ya, ya. Nah, tiba-tiba mic-nya itu yang buat untuk saya baca Al-Quran kan harus jahar Pak ya. Iya, Namanya juga kan mempositifkan anak Iya. segitu. Anak banyak banget, terus Bapak Ibu guru kan kita mau ada pengobatan gitulah Pak ya, biar tidak terjadi kesurupan lagi kan. Kita ibaratnya usir nih energi ndak baiknya dengan baca Al-Quran gitu kan. Tiba-tiba mati Pak ininya, ndak nyala mikrofonnya gitu kan. Terus saya bilang sama Bapak TU-nya, Pak tolong Pak untuk dicoba apanya yang ndak pas gitu kan. Nah setelah itu udah nyala lagi Pak, langsung selang 5 menit mati lagi. Mati lagi Pak. Tiba-tiba anak yang di sini kayak gini, lah kok wong udah tak matikan kok nyalain lagi gitu kan. Ya udah akhirnya ini mati lampu semuanya. Padahal dia nggak kemana-mana. Udah kemana-mana tapi itu kayak maaf ya Pak setannya. Iya, ada sesuatu lah ya. Ada gitu. sesuatunya yang ngomong gitu. Iya, iya. Lah kan udah tak matikan tadi mic-nya kok dinyalain lagi, ya udah tak matikan seluruhnya sembatang Pak. Oh, mati gitu lampu ya? sampai sore. Oh gitu. Iya. Sebatang gitu. Sebatang satu kota. Kalau sekarang kabupaten. Kabupaten Batang. Saya sampai pulang kok, loh kok masih mati lampu. Efek dari situ gitu. Akhirnya saat itu kayak gini, ndak ada rotan akar pun jadi manual Pak, baca manual gitu. Pak. Saat itu bacanya Al-Hadid Pak. Berarti dikerasin ya. Kerasin betul. sayanya keras gitu kan, sayanya keras. Nah anak-anak ini pada waktu saya udah ndak ada rotan akar pun jadi udah wow gitu. Udah kesurupan Pak. Kesurupan. Nah Bapak Ibu guru udah bawain lagi ke situ, bawain lagi aku dilemparin gitu kan. Gitu. Sampai segitunya gitu kan. Nah kemudian saya jalankan terus sampai sekitar jam 12:30 itu Pak. Udah duhur ya gitu. Setelah selesai saya ulang lagi esoknya setelah selang satu pekan kayak gitu Pak. Itu sampai 5 kali alhamdulillah menjadi membaik. Berasanya Pak ya mohon maaf ya ini bukan klinik ya. Tapi kayak di tengah-tengah masjidnya itu kayak keluar asap hitam. Asap hitam keluar ya. gitu. Nah setelah pulang inilah saya yang seneng tantangan. Saya yang meriang Pak. Gitu ya. Setelah sana sembuh saya meriang. Kebalik biasanya ya. Iya. Yang Lah kan saya kayak gini, wah saya tertantang nih untuk melakukan pengobatan karena kan saya dulu sembuh pakai ini. Iya, Saya nyoba nih ke orang lain gitu kan. Saya tertantang. Nah, jiwanya pengusaha itu kayak gitu Pak. Iya. Tantangan kok mau dikerjakan. Setelah mereka sembuh saya yang sakit Pak, saya yang enggak sehat, panas badannya udah luar biasa. Itu kurang lebihnya 1 pekan. Tiba-tiba dari sekolahan lain Pak datang, minta. Bunda Rukiah SMP sana ya. Maaf Bu, enggak bisa. Saya kayak gini. Enggak bisa Bu, enggak bisa, saya masih enggak sehat gitu. Ternyata Pak kayak gitu mengerjakan ada mempositifkan ya lingkungan dari kesurupan tuh jangan 1 orang Pak. Saya terlalu berani Pak. Saat itu iya, harus bareng-bareng harus ya. saya harus ada istilahnya di sini yang bantu kayak gitu Pak. Iya. Jadi jangan sampai saya kehabisan energi. Iya. Nah setelah dari situ saya belajar saya berarti jangan terlalu istilahnya berani ya. Kalau kayak gitu saya harus ada temen nih yang bisa bareng-bareng gitu. Ternyata memang banyak yang enggak mau Pak kayak gitu untuk mempositifkan karena memang ini tantangannya enggak mudah Pak. Iya, karena bisa jadi kita sendiri yang menyerap energi negatifnya ya, kita menyerap gitu kan. Positif. Iya betul dan saya juga istilahnya akhirnya tersaring ya kayak saya mendalami ke bisnis saja gitu. Kalau misalnya terapi ya nanti di majelis pakai air doa gitu. Kemudian pakai herbal kayak gitu Pak untuk membantu mereka yang berkeluhan apa gitu. Nanti sambil diajarin LOP, diajarin jadi, terus garis kebenaran. Tidak praktek khusus tapi kalau di kajian ya kita bareng-bareng kita gitu bantu. ya. Jadi tidak khusus untuk praktek gitu ya. Enggak khusus praktek ke situ gitu. Iya, jadi, karena psikolog juga sama, dia punya cara untuk jangan sampai mendengarkan depresi orang, dia menyerap semua, ada caranya kan. Ada Jadi caranya. memang ada ilmunya untuk itu. Betul, harus ada ilmunya yang lebih lengkap lagi lengkap saya. lagi, pasti. Cuma saya sudah merasakan Pak. di bidang itu berarti kayak gitu kan. Nah, saya tinggal milih
yang apa nih yang ternyaman untuk saya. Nah, dan pengusaha Iya, sambil mengajarkan rezeki. aja gitu ya. Oke. Jadi kan dalam jumlah yang lebih banyak lagi, waktu yang simpel. Karena kan saya harus mengerjakan di usaha-usaha saya juga, tetap harus dibersamai, harus dibimbing anak-anak saya, karyawan saya, kayak gitu Pak. Bunda Susan, ini kan Bunda kan pengusaha nih ya. Iya. Ada nggak sih pengusaha yang menjadi anggota komunitasnya atau alumninya dan mereka tuh merasakan keajaiban apa sih? Ya, Masya Allah. Ya, betul dokter. Pada saat mereka semua mau belajar dengan intens, dengan rutin gitu ya, dengan istiqomah, sungguh-sungguh all out. Alhamdulillah banyak sekali yang terbantukan dari para pengusaha, mungkin juga bisnis kecil-kecilan ataupun sedang dan besar. Pada saat beliau ada tidak mudah di keuangan, kena kasus hutang ya, dengan ada banyaknya amanah, kalau di mana rezeki kan dinamakan amanah ya. Alhamdulillah yang ratusan juta, yang miliaran itu juga terbantukan, makin mudah dalam membayar. Kemudian ada jatuh tempo pinjaman pun kayak tiba-tiba aja ada pertolongan dari Allah Pak. Dengan mengamalkan ini dan berlatih bersama-sama. Kemudian juga ada yang banyak sudah lunas gitu, dan ini kan menjadi kayak cahaya baru gitu ya, cahaya baru bagi teman-teman yang mungkin belum belajar manage rezeki atau sudah belajar manage rezeki dan kok belum juga ajaib ya di amanah ini, di hutang ini kok belum juga selesai, kemudian belum juga kunjung lunas gitu kan. Nah, bisa untuk berlatih bareng-bareng gitu. Ini yang Bunda sampaikan ke pengusaha tadi, alumninya yang bisa lunas hutang ratusan juta bahkan miliaran itu, sebetulnya tahapannya apa Bunda? Boleh disampaikan nggak? Tahapannya sebenarnya hampir sama Pak. Berarti kan buka perisai Pak. Turun garis kebenaran gitu ya, karena cenderungnya orang usaha itu kan egonya naik Pak, gitu ya. Betul. Egonya naik, kemudian juga harus untuk mengisi energi baik juga. Nanti LOP-nya itu bisa disampaikan itu istilahnya bersamaan dengan masuk gua keajaiban. Lalu kemudian perbanyak cermin ajaib Pak. Perbanyak cermin ajaib, boleh dijelaskan nggak apa itu cermin ajaib bagi pengusaha yang tadi terlilit hutang, seperti apa? Nah sebenarnya sih tidak pengusaha saja ya, karena kadang ASN gitu ya, atau ini ya pekerja biasalah di swasta itu juga kan terkena juga kasus ya pinjaman, mungkin karena pengen punya motor baru, mobil baru gitu ya. Nah pada saat untuk belajar manage rezeki ini saya sampaikan untuk bisa berlatih cermin ajaib, karena cermin ajaib ini powerful sekali. Ya, pada saat ada persoalan sebenarnya itu adalah ketidaktepatan diri. Jadi pada saat setelah istighfar masuk gua keajaiban, kemudian adakan LOP agar LOP-nya mudah sekali terkabul, itu untuk bercermin. Karena seringnya naik turun pada saat sudah menurunkan ego, tapi ternyata muncul lagi nih keakuan. Nah maka kalau menurut saya memang harus ada cermin ajaib. Nah cermin ajaib ini manfaatnya adalah untuk bisa koreksi diri, muhasabah. Jadi saya ada tidak tepat di mana. Pada saat seseorang pagi hari ya kemudian bangun sebelum menuju ke toilet kan ada cermin Pak, ya. Kemudian bercermin beliaunya bercermin. Saat bercermin terlihat nih ada cemong, ada jigong, ada kotoran. Nah, apakah cerminnya yang dihantam? Apakah cerminnya yang dipecahkan? Kan tidak. Tetapi yang dibenahin adalah wajah kita, kerudung kita mungkin yang tidak tepat gitu kan. Makanya pada saat ada persoalan itulah cermin ajaib Pak. Akhirnya jangan menyalahkan keadaan pada saat ada amanah atau hutang yang belum juga kunjung lunas. Koreksi diri, apa sih yang tidak tepat di dalam diri? Apakah memang dari terumbu karangnya yang belum terjaga, atau mungkin lisannya yang sering menyakiti orang lain. Nah ini perlu untuk disadari, lalu istighfarnya makin powerful, makin bersungguh-sungguh taubatan nasuhatnya, dan tidak menyalahkan keluar, tidak menyalahkan orangnya, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan keadaan. Nah pada saat bercermin seperti itu, turun garis kebenaran maksimal, dan tiba-tiba saat LOP Allah itu iba dan didatangkan keajaibannya. Seperti itu ya, untuk petanya, ya, peta keajaiban. Karena pengusaha kan umumnya gini ya Bunda, katakanlah dia membuat produk gitu ya, dia beri hutang modalnya tentu saja atau modal orang lain, kemudian dia jual,
ini customer-nya nggak bayar-bayar. Betul. Biasanya ini yang salah karena customer-nya jadi saya terlilit hutang. Nggak gitu ya cermin ajaib kerjanya? Nggak gitu. Jadi oke. harus muhasabah gitu kan. Nah nanti pada saat sudah melakukan ada jurus-jurus tadi, akhirnya nanti bisa untuk tagih piutang dengan mudah. Oh, ada caranya. Ada, iya. Jadi gitu. dengan LOP juga, dengan didoakan di LOP gitu. Tapi tetap ada langkah. Misalnya WA menagih atau datang dengan ketuk pintu dengan sopan, dengan bahagia gitu. Tidak dengan membawa bukan diomelin, bukan. Ya, tapi dengan ramah, dengan santun gitu kan. Misalnya kok belum, kapan gitu kita tanya gitu kan. Misalnya oh belum juga, ya udah berarti baiknya gimana, apa di awal bulan gitu. Jadi kita cari jalan terbaik gitu kan. Akhirnya nanti dia juga terbuka karena kita dengan ramah, dengan senyum. Di balik itu kan ada doa, ada LOP. Selanjutnya tersentuh. Mungkin dia nanti akan mengurangi asetnya karena memang saat punya hutang ini kan ada dua jalan. Yaitu dengan amputasi berarti mengurangi aset ya, kemudian untuk membayar amanah atau rawat jalan gitu, rawat inap yaitu dengan cicilan. Nanti gitu. Selanjutnya akhirnya ada keajaiban, hutangnya itu cepat lunas. Luar biasa. Kalau sudah seperti itu nanti bisnisnya mudah bertumbuh. Banyak kayak gitu Pak ya. Bisnisnya bertumbuh, usahanya juga berkembang dan juga malah beranak pinak Pak. Dari jualan beras, jualan apalagi sembako, jualan tambah lagi suaminya buka bengkel seperti itu Pak. Semakin melebar. Akan mengikuti. Iya mengikuti. Kemudian buka ada ini rumah untuk dikontrakkan gitu. Berarti semakin melebar usahanya. Inilah ajaibnya dari Allah melalui belajar ilmu magnet rezeki. Luar biasa ya. Iya. Ini pelajaran buat kita semua bahwa tadi ada yang tiba-tiba dapat keajaiban, ada yang istiqomah tadi seperti Bunda Susan ya itu sampai 4 tahun lebih bahkan ikut CTMR dulu dan belum paham gitu ya gimana akhirnya karena istiqomah itu akhirnya akan datang keajaiban tapi tiba-tiba dikasih buku suplemen dulu atau sedang musibah diterima waktu itu dan tadi jurus-jurusnya tuh luar biasa ada buka perisai dengan menurunkan garis kebenaran memperbanyak atau memperbesar energi positif ya baru nanti LOP baru gitu LOP kalau saya kayak gitu jadi jurus-jurus itu ya yang Bunda biasanya lakukan dan disampaikan ke komunitasnya gitu ya. Nih Bunda bagi teman-teman nih mungkin yang merasakan hal yang sama ya entah pengamal magnet rezeki atau mungkin bagi yang baru mulai nih gitu ya. Tapi ini kan saya udah mulai, udah baca bukunya, nonton videonya, dengerin audio panas berulang kali, puluhan kali, ratusan kali, tapi mungkin belum dapat keajaiban. Apa yang ingin Bunda sampaikan nih ke teman-teman di audiens kita? Silakan. Teman-teman yang mau berlatih ya menjadi magnet rezeki ya. Jadi kita harus punya mentor gitu, harus punya pembimbing gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Pak Nas ada seminar ya pergunakan sebaik-baiknya. Tapi memang sekarang ini Pak Nas lebih banyak memang menyerahkan ke CTMR ya karena beliau masih sibuk ada di film ya, kemudian juga ada di kegiatan-kegiatan lain, kemudian membuka buku membuat buku yang terakhir ya ada MLMC itu kan. Ya. Jadi akhirnya kalau teman-teman ingin menjadi magnet rezeki ya teman-teman untuk jangan belajarnya via YouTube aja, jangan via Telegram gitu kan atau melalui buku saja karena ilmu magnet rezeki itu memang benar-benar harus all out dibuka perisainya. Nah saya pernah ketemu ada tamu datang, Bunda saya udah belajar ilmu magnet rezeki YouTube-nya Pak Nas, udah di Telegramnya dan lain-lain. Tapi saya kok gini-gini aja, enggak punya pekerjaan Pak, suami istri itu gitu kan. Nah baiknya adalah ada mentor yang bahkan bisa berkonsultasi. Karena kalau tidak berkonsultasi enggak tahu apa sih perisai di sana gitu. Jadi kalau ada konsultasi akhirnya oh ketidaktepatan saya ini ya. Oh akar dari persoalan saya ini ya gitu. Jadi saya itu perisai terbesar di mana gitu kan. Nanti bisa membenahin gitu. Tapi kalau enggak bisa konsultasi akhirnya seperti itu aja kayak gitu Pak. Jadi kan
ndak naik kelas gitu ya. Jadi kalau misalnya memang via YouTube itu bagus ya, apalagi kan materi-materinya Pak Nas itu kan powerful. Nah tapi kan ndak ada yang bisa untuk ditanya gitu ya. Tahap awal boleh lah belajar Iya, lewat tahap YouTube awal atau memang baca. gitu ya. Tapi kalau selanjutnya kalau misalnya ingin ajaib demi ajaib memang untuk bisa ada mentor gitu ya. Kan CTMR banyak ya. Jadi silakan. Sama lah ilmunya dengan dari Panas juga kan ya. Iya betul. Jadi kan ada yang membimbing, ada yang di sana bisa untuk konsultasi gitu. Jadi ya disambung belajar dengan yang bisa untuk Bapak Ibu cocok gitu ya. Cocok di mana Bapak Ibu bisa meraih keajaiban melalui ilmu magnet rezeki. Luar biasa. Gitu. Jadi tadi tahap awal bolehlah baca bukunya, nonton YouTube, dengerin audionya, tapi jangan lupa Panas selalu bilang dipraktekkan gitu ya. Iya, benar. Harus dipraktekkan Bunda harus ya dipraktekkan. tadi ya. Iya, kalau tidak kan cuman pengetahuan aja jadinya gitu ya. Cuma pengetahuan. Oke, dan tadi temukan komunitasnya dan mentornya untuk membuat kita istiqomah. Tempat kita bertanya. Iya, betul. Karena bukan kita hanya kita aja yang ingin keajaiban, ada orang lain juga gitu ya. Jangan sampai nanti ya udah lama-lama gitu mengamalkan ternyata bungkus permen terus, akhirnya balik lagi ke jalan yang lama. Betul, gitu kurang lebih Bunda ya. Kalau dulu kan saya sering ketemu dengan Pak Nas karena kan memang pelatihannya dulu Pak Nas intens ya terus ya. Nah sekarang ini kan memang jarang akhirnya kan. Walaupun ada hybrid juga ya. Ada. Panas sekarang nanti CTMR yang offline gitu ya. Itu kan solusi juga ya Bunda. Ya makanya kan untuk bisa bertanya kan ke CTMR yang membimbing sama di situ gitu kan. Gitu ya. Ilmunya dari Pak Nas sama semua juga. gitu sama. Nah Pak Nas kan otomatis kalau yang sekarang ini pembelajar magnet rezeki yang baru-baru kan enggak bisa langsung dengan Pak Nas. Iya, sibuk lah beliau. Iya, betul. Jadi beliau kan udah enggak bisa menerima yang sekarang ini banyak tumbuh yang mau belajar. Bahkan kalau dulu seluruh Indonesia kadang keliling ya, sekarang sekarang kalau ada offline kadang di Jakarta aja di Jakarta gitu. Jadi tadi saya ada satu keajaiban lagi Pak. Apa Bunda? Soal buat biar menguatkan nih, memastikan viewernya makin ternyata seperti ini. Gimana? Jadi sebenarnya banyak banget ya kalau diceritakan gitu ya kan. Satu lah yang paling membekas di Bunda apa? Membekas. Jadi kan saya waktu itu kayak gini. Saya ingin umroh tanpa terkendala biaya. Ingin umroh tanpa terkendala biaya? Jadi ibarat saya tiap tahun umroh gitu kan. Saya pengen gitu. Langsung ting umroh gitu kan. Nah saya waktu itu kayak gini. Saya kayak LOP tapi sekilas gitu. Sekilas. Saya ingin jadi profit saya bersih gitu ya. Profit bersih 30 juta. Dapat Pak, enggak pakai lama gitu. Saya hitung dapat. Tak tingkatkan lagi 50 dapat. Meningkat lagi 100 dapat gitu Pak. 150 dapat. Nah yang terakhir kemarin saya tuh cuma iseng tok nulis gitu kan. Jadi LOP itu kan bisa dengan tadi hidupku telah terbaik dibayangkan, bisa ditulis gitu kan. Nah pada waktu saya nulis pada waktu itu saya iseng aja sebenarnya tuh. Ya Allah saya ingin 300 juta bersih per bulan. Udah ditutup aja gitu. Nah setelah ditutup tiba-tiba saja ujuk-ujuk mah bedunduk kayak gitu. Suddenly gitu kata Pak Nas ya. Kemarin tulisan itu kan saya taruh di balik HP gitu ya, balik HP. Nah HP mau untuk live TikTok gitu ceritanya sama karyawan dibuka. Ternyata ada tulisan saya. Nah tapi sebelumnya itu saya menghitung gitu sama suami kan pendapatan saya, pengeluaran nih asetnya kayak gitu kan. Mas kok 2 bulan ini kok tambah 600 gitu, 600 sekian. Kemudian pada waktu itu jatuh, ini ketemu, LOP saya yang saya harapkan 1 bulan saya dapat 300, ternyata ketemu ada di situ Pak. Ada di situ. Iya, jadi saya pernah nulis tapi lupa kayak gitu loh Pak. Saya pernah nulis LOP tapi lupa. Tapi terus saya kerjakan kan jurus-jurusnya, kerjaannya juga saya terus laksanakan gitu. Nah, tiba-tiba saja pada waktu menghitung totalnya tadi ada penambahan 600 dalam 2 bulan. Berarti kan tercapai 300 juta berarti sebulan ya. Sebulannya 300. Oh gitu. Nah, kenapa ya? sampai melompat besar karena memang aset saya banyak saya arahkan ke dinar Pak. Oh gitu. Jadi kan harga emas kan menaiknya banyak Pak. Betul. Nah di situ dan dinarnya ada keajaiban. Khairul Rezeki. Ini bagi teman-teman ya yang ingin umroh misalkan atau ada uang kelebihan gitu ya, atau pengusaha yang ingin menyimpan dalam bentuk aset ya bisa macam-macam, tapi ini dinar Khairul Rezeki ini luar biasa nih. Mulai dari 1/4 dinar kalau nggak salah yang paling kecilnya gitu, dan itu
boleh dibilang nilai tukar atau mata uang tempat menyimpan investasi yang mungkin akan naik terus ya, Iya, naik sampai terus, akhir Pak. zaman ya. Makanya itu tadi akhirnya kayak enggak terbatas kan. Nggak terbatas, Iya. betul. Kan naik terus Naik terus ya. Ibarat duduk aja itu asetnya berarti menaik. Iya, kalau Cara cerdas, Pak. betul, untuk kalau nyimpan bisa. uang untuk umroh mungkin sekarang beli 1 dinar berapa, nanti tiba-tiba dari untungnya itu bisa Iya, bisa udah untuk berangkat. lebih cepat malah gitu Betul. ya. Jadi Oke, yang itunya induknya dari dinar masih ada. Nanti yang untuk berangkat itu adalah dari peningkatan harga dinar itu, Pak. Iya, itu keuntungan akhirnya- kan berarti. betul, akhirnya bisa 1 tahun aja kan 25% kurang lebih dalam ininya. 25 sampai 30. itu yang Panas sampaikan. Betul, Kalau beli iya. dinar, investasi di dinar, siap-siap mendapatkan keberkahannya Iya, gitu. Akhirnya bisa keberkahannya. umroh lebih cepat gitu ya. Betul. Ini kalau teman-teman mau umroh juga bisa usaha ya, ikhtiar. Ini ada sahabat saya nih, Bang Okta punya Almas Fried Chicken. Ini ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Bagi-bagi umroh setiap bulan gratis. 5% profitnya untuk Palestina disumbangkan, dan 5% omsetnya itu untuk makan dan sembako masyarakat sekitar outletnya. Tapi kalau nggak mau umroh gratis bisa umroh lewat travel sahabat saya, yaitu Bang Erwin Raja gitu ya. Itu ada bisa umroh yang bisa umroh mengajak sekeluarga, malah itu dengan biaya yang sangat terjangkau. Oke, luar biasa Bunda. Iya. Sharingnya keajaibannya Masya itu Allah. bertubi-tubi setelah istiqomah sekian tahun gitu ya. Istiqomah, betul. Ini bisa dicontoh buat teman-teman, tapi tadi sekali lagi ya bahwa keajaiban itu ada bagi Ya, yang percaya, dan yakin. iya, dan yakin. Betul. Jangan hanya nonton videonya atau baca bukunya. Ini bukunya juga udah mega bestseller nih. Iya, Luar udah biasa. mega Kalau yang bestseller. ingin beli bukunya ada di kanan bawah ya, atau di teman-teman di kiri bawah, itu bisa check out di keranjang Shopee nih. Ini udah dicetak berulang kali dan sudah difilmkan kisah ceritanya di dalam film Kamawa, Keajaiban Air Mata Wanita. Luar biasa, Bunda. Terima kasih waktunya sudah Sama-sama. menyempatkan bersama kita semua di sesi ini. Semoga menginspirasi, dan bagi teman-teman Ya. pejuang keajaiban atau bagi pengamal nih yang baru nih, saya mau mengamalkan tetap tadi cari komunitas, cari mentor untuk kita tetap istiqomah. Iya, Kurang betul. lebih seperti itu Iya, ya. iya. Ya, luar biasa. Sampai ketemu Berlatih di terus. segmen lainnya. Masya Allah. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.